Baik, untuk materi selanjutnya adalah proses people teknologi yang terkait di dalam EDM. Di dalam figur 9 ini, kita dijelaskan bahwa yang pertama adalah business need, kemudian dibagi menjadi dua bagian atau area. Yang pertama adalah governance, dan yang kedua terkait dengan manajemen. Di mana proses yang di dalam area governance di sini meliputi kita melakukan evaluation, kemudian melakukan direct, kemudian melakukan monitor. Kemudian di area selanjutnya adalah manajemen. Di situ ada 4 subdomain. Yang pertama adalah plan, kemudian yang kedua adalah build, kemudian yang ketiga ada run, kemudian yang keempat adalah monitor. Dan ini merupakan salah satu kerangka governance and management key area. Sehingga governance dan manajemen ini merupakan salah satu area yang sangat strategis dan saling berkaitan untuk menciptakan sebuah ekosistem key area. Kemudian ketika kita melihat proses referensi model COVID untuk domain EDM pada kali ini, pada materi ini, terkait dengan EDM 01, EDM 02, 03, 04, dan 05, itu secara keseluruhan di dalam proses COVID-5 ini ya, merupakan salah satu framework tata kelola yang kita pelajari. Baik, di sini merupakan bagaimana perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Yang pertama, terdapat governance objektif, dibagi menjadi 3, evaluation, direct, and monitor. Bagaimana perusahaan terus bertransformasi, terus mengevaluasi kinerjanya, mengevaluasi performanya, kemudian mendirect apapun kebijakan, bagaimana mendirect strategi perusahaan, goal perusahaan, visi misi perusahaan, kemudian kita lakukan sebagai monitor. Apakah di dalam ekosistem perusahaan kita sudah melakukan segala strategi dan tujuan yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa tercapai sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan ini merupakan menjadikan salah satu ekosistem antara people, sumber daya manusia yang ada di perusahaan, kemudian proses, segala proses bisnis, proses informasi, proses langkah strategi yang ada di perusahaan yang teralignment ataupun selaras dengan penggunaan teknologi yang diimplementasikan di perusahaan. Yang pertama, ketika kita membahas terkait dengan people proses teknologi, tentu saja yang pertama adalah people. Bagaimana people ini merupakan seluruh stakeholder, seluruh manusia, seluruh human capital yang di dalam perusahaan itu sendiri. Yang memberikan sebagai kumpulan orang yang saling bekerja sama untuk terciptanya dan tercapainya visi misi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian proses, baik proses internal maupun eksternal, di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah core proses, yaitu proses yang merupakan inti dari perusahaan itu, dan proses pendukung atau proses support. Nah, dari seluruh proses ini, itu mengacu pada rangkaian aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan produk atau layanan kepada pengguna. Dan ini tergantung dalam bentuk jenis perusahaan maupun model jenis perusahaan masing-masing. Misalnya pada industri manufacturing, terkait dengan produk, terkait dengan kontrol, terkait dengan produksi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah teknologi. Nah, ini peranan penting di dalam transformasi digital yang ada di perusahaan. Nah, teknologi ini bisa diartikan sebagai peranan yang sangat berpengaruh terkait dengan perkembangan unit bisnis, tercapainya tujuan bisnis perusahaan. Bagian dari teknologi ini bisa berupa SOP, proses bisnis, kemudian dari tools ataupun software yang berupa teknologi, serta harapannya bisa diadopsi di perusahaan hingga memberikan sebuah dampak, efektivitas, dan efisiensi di perusahaan. Nah, kehadiran teknologi ini juga diharapkan mampu bersinergi dan bekerja baik dalam tataran personal, fungsional, maupun perusahaan secara keseluruhan. Serta kehadiran teknologi ini tidak boleh melahirkan permasalahan baru, tapi harapannya kehadiran teknologi ini adalah membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di organisasi ataupun di perusahaan.
Transformasi digital oleh perusahaan, contoh di luar sana ada berbagai layanan maupun model bisnis. Yang pertama di bidang entertainment mungkin kita bisa melihat Netflix, kemudian di bidang transportation, smart transportation kita bisa lihat Gojek, Grab, kemudian di bidang finance ada berbagai platform-platform m-banking seperti BTPN, Genius, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang telekomunikasi yang sedang berkembang sekarang, ada Bayu, ada My Telkomsel, dan lain sebagainya. Kemudian dari e-commerce, banyak sekali transformasi yang dilakukan di perusahaan, tentunya di Indonesia. Kemudian tidak di luar industri, kita juga melihat transformasi digital dilakukan oleh pemerintah, misalkan dengan melalui program-program strategis nasional, misalkan pengembangan smart city, pengembangan smart village, pengembangan smart government, itu akan memberikan sebuah implementasi bahwa transformasi digital ini merupakan sebuah hal yang penting dalam bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Baik, ini merupakan tugas ya, nanti dikerjakan sesuai dengan deadline di setiap kelas. Berarti untuk minggu ini cukup sekian. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.